Stories, I'm a fool for your love. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi di channel ini. Oke, sebelum saya lanjut ke cerita, mari kita simak video berikut ini. Kelakuan aku di depan majikanku itu joget-joget, guys. Dan buat kalian yang sedang free atau sedang nganggur, mari kita tonton video berikut ini sama-sama. Nah, Ya. 要去哪给我看呢？什么？能给我看吗？翻？看呢？看什么了？你带。你要让退掉吗？练不好。 Teman-teman, itu tadi kelakuan aku ketika aku sedang bersama majikan aku itu joget-joget. Aku sendiri yang joget, majikan gak joget, majikan cuma ngeliatin dan tertawa melihat kelakuan pembantunya itu segembira itu joget-joget di depan majikan. Dan alhamdulillah majikan itu senang kalau melihat aku tuh gembira. Dan itu adalah kebiasaan aku ketika hati aku tuh lagi gembira dan tidur cukup, makan cukup, kerja nggak begitu capek, ya aku orangnya kayak gitu, guys. Bukan, sebenarnya aku tuh bukan humoris, cuman kalau suasana hati lagi seneng itu kayak gitu. Kadang kalau lagi disuruh apa gitu kan, disuruh apa sama majikan, malah aku joget-joget dulu sambil menghibur majikan aku. Karena di sini kan saya bekerja sebagai TKW Taiwan, dan setiap hari saya itu dikelilingin oleh majikan aku. Kebetulan juga saya itu di sini tuh bekerja itu di pedesaan di Taiwan, cuma di daerah yang rada pedesaan dan memang jauh dari kota dan jauh dari tempat keramaian. Jadi setiap hari saya itu bersama majikan. Keluarnya itu jarang banget, paling keluar bawa ke taman itu juga nggak mesti 1 minggu sekali. Apalagi sekarang tuh Taiwan lagi rawan virus ya, jadi memang benar-benar jarang banget keluar rumah, dan hampir setiap hari itu bersama majikan terus. Juga sebagai TKW kita harus pinter menghibur diri ya teman-teman, karena menurut saya bekerja sebagai TKW itu adalah pekerjaan yang lumayan berat dan benar-benar menggunakan hati. Karena apa? Karena sebagai TKW khususnya itu di Taiwan, karena saya sendiri bekerja di Taiwan, itu tugasnya adalah merawat orang tua. Yang namanya orang tua itu merawatnya harus ekstra kesabaran banget, dan memang nggak boleh dibentak-bentak ya. Kita harus merawat seperti orang tua kita sendiri. Hanya bekerja itu ya dimana-mana capek, cuman kalau bekerja jadi TKW itu tanggung jawabnya itu besar. Apalagi di sini sebagai TKW itu menjaga orang tua, dan kebanyakan orang tua yang kita jaga itu orang tua yang sakit. Jadi kita memang harus benar-benar 24 jam itu di samping majikan. Benar-benar kita hari-hari kita itu bersama majikan. Berbeda dengan bekerja di pabrik ya teman-teman. Mungkin kalau di pabrik itu bisa Sabtu Minggu libur, atau pas tanggal merah itu bisa libur. Tidak kalau sebagai PRT yang menjaga lansia, menjaga orang tua, itu tidak ada waktu libur. Ada waktu libur itu paling 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, itu juga tergantung majikan kita. Kadang ada yang membolehin libur, dan kadang ada yang sama sekali tidak boleh libur. Dan gak kebayangkan kalau misalkan kita bekerja itu gak ada libur, itu pasti yang ada kan pasti jenuh, dan kita itu harus pinter-pinter menghibur diri kita sendiri agar kita itu gak stres dan tidak terbebani oleh pekerjaan. Karena pekerja sebagai TKW itu hari-hari bekerja dari pagi, dari bangun tidur sampai
malam. Karena yang bekerja merawat orang tua itu seperti merawat anak kecil. Yang kalau anak kecil kan memang merawat anak kecil itu memang butuh penjagaan 24 jam. Ya itu sama seperti merawat orang tua juga seperti itu. Dan anak biasanya kalau anak kecil kan bentar-bentar bangun, ya sama orang tua juga seperti itu guys, merawat orang tua. Dan orang tua itu biasanya kalau malam tidurnya tuh udah nggak nyenyak, bentar-bentar bangun atau ngigo atau minta sesuatu yang aneh-aneh, itu seperti itu. Khususnya sebagai TKW kita harus benar-benar pinter menghibur diri kita biar kita nggak stres dengan pekerjaan. Itu tadi cara saya menyenangkan hati saya dan menyenangkan hati majikan. Majikan senang kalau melihat saya itu tersenyum gembira, dan majikan itu sedih ketika saya melihat saya sedih. Dan kelakuan saya itu kalau bersama majikan itu seperti itu teman-teman. Suka benar-benar akrab banget saya dengan majikan aku tuh, akrab banget. Dan setiap hari itu ngobrol, curhat, bercanda, pokoknya udah kayak keluarga banget. Dan aku joget-joget kayak gitu tadi itu benar-benar gak ada rasa malu, malah majikan itu seneng, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Padahal itu tadi aku disuruh sama majikan aku buat apa tuh kemarin ya, disuruh sama majikanku buat melakukan sesuatu, malah saya joget-joget dulu. Dan kebiasaan saya itu kadang seperti itu, kalau suasana hati lagi senang ya kayak gitu, sering luweh apa ya kalau bahasa Jawanya tuh, sering ledek. Tapi kalau diledek nggak mau. Jadi buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, bekerjalah dengan ikhlas. Jika kita bekerja dengan ikhlas, hati kita pasti terasa tenang dan terasa tidak terbebani. Jalani dengan ikhlas dan bekerjalah dengan baik. Tetap semangat, karena bekerja menjadi TKW itu butuh ekstra sabar, ekstra kuat. Kenapa kita harus ekstra kuat? Karena kita di sini bekerja menjaga orang tua. Dan biasanya kalau di Taiwan itu merawat lansia. Yang namanya lansia kan udah tua ya guys, udah kadang udah sakit, kadang udah nggak bisa jalan. Jadi kita benar-benar harus ekstra kuat. Kadang malah ada yang udah nggak bisa jalan dan kita tuh harus bopong. Yang namanya bopong kita harus tenaga kan, pakai tenaga banget. Dan kadang kalau misalkan kita merawat orang tua yang kita angkat kayak gini, soalnya aku pernah menjaga nenek, dan nenek memang udah sulit banget buat berdiri. Jadi saya tuh harus merangkul, dan kita harus kuat. Kalau kita nggak kuat, kita nggak bisa angkat orang tua. Dan resikonya punggungnya pada sakit, apalagi kalau musim dingin itu sakitnya berasa banget. Karena kita ngangkatnya itu bener-bener pakai tenaga gini, kaget ya kan. Dan mungkin buat teman-teman di sini yang menjaga orang tua tapi orang tuanya tuh sudah nggak bisa bergerak dan memang butuh tenaga untuk dibopong, kalian harus memakai korset biar kalau cara orang Jawanya biar nggak turun atau gimana ya perutnya, terus biar nggak sakit juga. Jadi buat kalian yang menjaga orang tua yang udah nggak bisa jalan atau memang butuh angkat, kalian harus sedia korset untuk kesehatan kalian juga. Itu saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. See you in the next video.